Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Akbariansa, kelas 4 Sagah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah, saat muslimin hampir mengulang kemenangan setelah perang Badar, keadaan justru berbalik. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh beberapa pasukan membuat Quraisy leluasa menghantam muslimin. Ditambah dengan kabar gugurnya Rasulullah SAW, kubu muslimin semakin panik. Namun di tengah kekacauan yang terjadi, beberapa orang sahabat bergerak sigap dengan melindungi Rasulullah SAW dari setiap tebasan musuh. Salah seorang di antaranya adalah sahabat yang sangat ahli dalam menggunakan panah. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendapat doa Rasulullah SAW agar panahnya selalu tepat mengenai sasaran. Dia pula sang ahli surga yang doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Huwaif As-Suhri, seorang Quraisy yang memiliki kerabat dengan Rasulullah SAW dari jalur ibu, karena saat dipanggil paman oleh Rasulullah SAW walaupun usianya masih muda. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang ketiga yang menganut agama Islam. Saat itu usianya 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas meyakini agama tauhid, yang mana ibunya sangat menentang ajaran Islam, sehingga ibunya mogok makan dan minum agar saat kembali menyembah berhala. Namun itu tidak dapat mengubah keyakinannya. Saat berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu." Akhirnya ibunya sadar jika kecintaan anaknya terhadap agamanya tidak akan berubah dengan aksi mogoknya itu. Dari peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas yang tertuang dalam Quran surat Luqman ayat 15. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat ahli menggunakan panah yang mendapatkan doa Rasulullah SAW agar panahnya selalu tepat mengenai sasaran. Dia juga sang ahli surga yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas rela menumpahkan darah
untuk membela kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala sepenuh jiwa dan raga. Sa'ad bin Abi Waqqas mengabdikan dirinya untuk Islam hingga di Madinah. Ketika keamanan Rasulullah SAW sedang terancam, Sa'ad rela tidak tidur di malam hari demi menjaga Rasulullah SAW dari ancaman musuh. Salah satu sahabat merasa heran mengapa Sa'ad sering disebut-sebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW. Ia pun mengikuti gerak-gerik Sa'ad untuk mengetahui amalan apa yang mengantarkan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke surga. Jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, "Tidaklah saya tidur di malam hari dengan menyimpan kebencian dan dendam kepada saudara saya, siapapun orangnya. Bahkan orang yang menyakiti saya tadi siang." Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kelapangan jiwa dan memiliki doa yang makbul. Sebab Sa'ad sendiri yang meminta kepada Rasulullah agar dia memiliki doa yang selalu dikabulkan. Rasulullah menyampaikan agar Sa'ad senantiasa memakan makanan yang halal agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar mempercayakan Sa'ad untuk memimpin dan mengawal wilayah Kufah. Di sana Sa'ad sang ahli surga mengabdikan dirinya untuk menguatkan pondasi negara dan akidah masyarakat Kufah. Semua orang memuji kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah. Namun ada salah satu orang yang menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad mendengar masalah itu, lalu berkata, "Ya Allah, jika orang ini berbohong, maka berikanlah dia umur yang panjang, harta dan anak yang banyak. Tapi berikanlah dia fitnah kehidupan yang sangat besar." Akhirnya dia benar-benar tertimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang membicarakan aib orang lain seperti makan daging saudaranya sendiri, maka jangan lakukan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal pada usia 82 tahun. Beliau wafat terakhir dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekian cerita saya hari ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.